Uci kuci 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 uci kuci 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 piu caci pung boy piu caci pung boy ciki pung bung ciki ciki piu piu ciki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 07P001 dalam mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan akan menjelaskan materi pada pertemuan 9, yaitu tentang pemutusan hubungan kerja. Saya Aji Cahyowibowo akan menjelaskan yang pertama, prinsip-prinsip pemutusan hubungan kerja atau PHK. Prinsip-prinsip dalam pemutusan hubungan kerja dapat dilihat dalam ketentuan pasal 151 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang telah mengatur setidaknya 3 prinsip, yaitu 1. Pekerja, pengusaha, dan pemerintah harus mengupayakan dengan segala cara menghindari pemutusan hubungan kerja. Maksudnya bagaimana? Prinsip ini mengamanatkan kepada para pengusaha dituntut untuk berlaku adil dan proporsional kepada pekerja dalam menjalankan kegiatan usahanya, dengan tujuan tidak melulu mencari keuntungan, namun juga diwajibkan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja sehingga menghindari tindakan-tindakan yang berpotensi terjadinya pemutusan hubungan kerja. Lalu selanjutnya, dua, pemutusan hubungan kerja PHK merupakan upaya terakhir dalam perselisihan hubungan industrial. Tahapan penyelesaian perselisihan hubungan industrial diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Aturan ini mengamanatkan bahwa kehendak pemutusan hubungan kerja harus melalui 4 tahapan, yaitu bipartit, tripartit, dan pengadilan hubungan industrial dan Mahkamah Agung. Tujuan dari pentahapan ini yaitu diharapkan agar para pihak yang sedang berselisih bisa saling mendorong menuju perdamaian melalui musyawarah mufakat, sehingga PHK dijadikan upaya terakhir di dalam memutus perselisihan hubungan industrial. Lalu yang selanjutnya, ketiga, pemutusan hubungan kerja atau PHK harus berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Maksudnya setiap kehendak pemutusan hubungan kerja harus didasarkan kepada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Terhadap pemutusan hubungan kerja tanpa adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap akan mengakibatkan batal demi hukumnya peristiwa pemutusan hubungan kerja tersebut. Mengenai hal ini, memiliki keterkaitan erat dengan ketentuan di dalam pasal 155 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang saat ini telah ditafsirkan secara konstitusional keberlakuannya oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan Mahkamah Konstitusi nomor 37 PUU IX 2011 tertanggal 19 September 2011 dengan pertimbangan hukum dalam perselisihan pemutusan hubungan kerja terdapat upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Maka demi mewujudkan jaminan hukum dan asas kepastian hukum, frase belum ditetapkan dinyatakan inkonstitusional, bersyarat dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai belum berkekuatan hukum tetap. Selanjutnya, saya Muhammad Budiman Ramadan ingin melanjutkan pembahasan dari rekan saya Aji Cahyowibowo tadi. Materi yang kedua adalah larangan pemutusan hubungan kerja PHK. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah mengatur sedemikian rupa mengenai alasan pelarangan pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha. Beberapa alasan ini didasarkan pada perwujudan hak asasi pekerja sebagai manusia, yang antara lain kepastian kerja, kebebasan berkumpul, kebebasan beragama, dan lain sebagainya. Aturan menjamin untuk pekerja untuk dapat terus memiliki hubungan kerja dengan menegaskan batal demi hukumnya pemutusan hubungan kerja dengan didasarkan pada alasan-alasan yang dilarang oleh aturan dan kewajiban bagi pengusaha untuk mempekerjakan kembali pekerja yang bersangkutan. Selanjutnya dapat dijabarkan 10 alasan larangan pengusaha untuk melakukan pemutusan kerja atau PHK, yaitu yang pertama,
halangan tidak dapat bekerja karena sakit berdasarkan keterangan dokter dalam rentang waktu kurang dari 12 bulan secara terus-menerus. Halangan yang kedua adalah halangan tidak dapat bekerja karena memenuhi kewajiban terhadap negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya yang ketiga adalah halangan tidak dapat bekerja karena memenuhi kewajiban terhadap negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, menjalankan ibadah berdasarkan agama yang diyakini oleh pekerja. Selanjutnya ialah pekerja yang menikah. Pekerja yang menikah ini tidak boleh dilarang oleh pengusaha. Selanjutnya, halangan tidak dapat bekerja bagi pekerja perempuan karena hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya. Selanjutnya, adanya pertalian darah atau ikatan perkawinan dengan pekerja lain di dalam suatu perusahaan yang sama. Selanjutnya, mendirikan, menjadi anggota dan atau pengurus serikat pekerja, serikat buruh, melakukan kegiatan serikat pekerja, serikat buruh di luar atau di dalam jam kerja berdasarkan kesepakatan atau berdasarkan perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja. Selanjutnya, pekerja yang mengadukan pengusaha kepada yang berwajib mengenai perbuatan tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh pengusaha ini tidak boleh di. Selanjutnya, perbedaan paham agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik atau status perkawinan. Selanjutnya, halangan tidak dapat bekerja karena cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja atau sakit karena hubungan kerja berdasarkan surat keterangan dokter dengan jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya Budiman Ramadan. Materi selanjutnya yaitu adalah kompensasi pemutusan hubungan kerja. Terdapat dua kondisi batasan waktu seorang pekerja dapat daluarsa dan menuntut kompensasi pemutusan hubungan kerja. Yang pertama, tahanan pihak berwajib dan mengundurkan diri sebagai alasan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Bagi pekerja yang diputus hubungan kerja dengan alasan tahanan berwajib, maka berdasarkan ketentuan pasal 171 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan waktu 1 tahun sejak tanggal pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh pengusaha. Yang kedua, alasan lain selain alasan tahanan pihak berwajib dan mengundurkan diri sebagai alasan pemutusan hubungan kerja. Apabila seorang pekerja di PHK oleh pengusaha di luar dari alasan pihak berwajib dan mengundurkan diri, maka merujuk pada ketentuan pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Yang perlu dipahami, ketentuan pasal tersebut awalnya membatasi daluarsa 2 tahun sejak timbulnya hak. Namun, keberlakuan pasal ini telah dibatalkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100 garing PUU strip X garing 2012 tertanggal 19 September 2013. Segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja merupakan hak yang timbul karena pekerja telah melakukan pekerjaan sebagai bentuk prestasi, dan selama pekerja tidak menyatakan untuk melepas haknya, maka upah dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja tidak dapat hapus karena adanya lewat waktu tertentu. Selanjutnya, hak pekerja selama menuju proses PHK. Hak-hak pekerja selama menuju proses pemutusan hubungan kerja itu ada beberapa, yaitu yang pertama adalah tetap bekerja dan menerima upah. Menurut pasal 155 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mewajibkan walaupun sedang dalam proses PHK, pekerja maupun pengusaha tetap melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Selanjutnya, yang kedua, tidak bekerja dan menerima upah skorsing. Pengecualian pertama yaitu pengusaha dapat memperkerjakan pekerja dalam proses penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja dengan memberikan surat skorsing. Walaupun pengusaha tetap menggunakan ketentuan pengecualian ini, namun pasal 55 ayat 3 Undang-Undang Ketenagakerjaan mewajibkan pengusaha tetap membayarkan upah kepada pekerja setiap bulannya sampai dengan adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Yang ketiga, tidak bekerja dan menerima upah proses. Terdapat prinsip no work no pay dalam pasal 93 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang bermakna tidak ada upah yang dibayarkan apabila tidak ada pekerjaan yang dilakukan. Seringkali ditemukan fakta di lapangan seorang pekerja dalam proses perselisihan hubungan kerja. Namun perlu dipahami, prinsip tersebut tidak dapat diberlakukan secara serta-merta. Terdapat 9 kondisi pengecualian yang terdapat di dalam pasal tersebut yang diatur dalam ayat 2, yaitu pekerja atau buruh sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan. Pekerja buruh tidak dapat melakukan pekerjaan karena sedang menjalankan kewajiban terhadap negara. Selanjutnya, pekerja buruh tidak dapat melakukan pekerjaan karena menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya. Selanjutnya, pekerja atau buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak memperkerjakannya.
Selanjutnya, pekerja buruh melaksanakan tugas dan pendidikan dari perusahaan. Demikian penjelasan materi tentang pemutusan hubungan kerja. Diharapkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.